Kita kembali membahas soal larutan penyangga. Sekarang part 2. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Larutan NH4OH 0,1 molar yang volumenya 400 mili ditambahkan ke dalam 200 mili larutan H2SO4. Ternyata diperoleh larutan penyangga dengan pH 9 min logaritma 2. Di mana diketahui KB-nya 10,5. Ini berarti KB dari NH4OH. Hitunglah kemolaran H2SO4 tersebut. Oke, kita lihat data yang kita miliki. Kita punya NH4OH dan H2SO4 ya. Ini ada basa, ada asam, berarti kita reaksikan NH4OH dengan H2SO4. Ini produknya berarti NH4 plus ketemu dengan SO4 2- menjadi NH4 2 kali SO4. Plus H plusnya ketemu dengan OH- menjadi H2O. Kita setarakan dulu, ini NH4-nya ada 2 dengan koefisien 1, maka NH4 di kiri juga harus ada 2. SO4 di kanan ada 1, di kiri juga harus ada 1. Tinggal hitung H-nya, H-nya kiri ada, ini berarti 2 ya. Oke, data yang kita punya NH4OH-nya adalah 0,1 molar 400 mili dan 200 mili H2SO4. Kemudian pH penyangganya atau pH larutannya, pH campurannya ini adalah 9 min logaritma 2. KB-nya 10⁻⁵. Yang ditanyakan molaritasnya berapa dari H2SO4. Ya, kita lihat untuk datanya tadi sudah ya. Datanya sudah. Kita cek dulu. Oke. Nah, kita lihat untuk karena di sini sudah jelas-jelas disuruh membuat larutan penyangga, otomatis tadi penyangga adalah asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya, maka yang harus tersisa adalah yang lemah. Yang lemah adalah NH4OH, berarti itu yang harus sisa. Ya, seperti biasa kita cari milimol masing-masing dulu. Untuk milimol dari NH4OH, ini molar kali liter atau molar kali mililiter karena kita pakainya milimol. Ya, jadi 0,1 kali 400. 40 milimol. Kemudian untuk milimol H2SO4 kita anggap saja sebagai X milimol. Karena kita nanti akan mencari M-nya ya. Oke, berarti kita buat untuk mula-mula reaksi sisa. Mula-mula kita punya 40 milimol NH4OH, ini milimol. Kemudian H2SO4-nya X milimol. Tadi yang harus sisa adalah yang NH4OH, berarti H2SO4 harus habis. Yaitu yang bereaksi semuanya sebanyak X dengan koefisien 1. Maka NH4OH dengan koefisien 2 berarti yang bereaksi 2X. Ini tadi nggak ada sisa, yang H2SO4, sekarang yang NH4OH berarti sisanya 40 min 2X milimol. Ini sisanya. Ya, kemudian kita lihat untuk yang N62SO4 garamnya dengan koefisien 1 berarti sama dengan X. Oke, sekarang kita lihat ini tadi X ya, ini X milimol. Berarti kita tinggal mencari pH-nya, pH campurannya
Ini tadi 9 min logaritma 2, di mana nanti kita gunakan rumus penyangganya kan basa lemah dengan garamnya ya. Kalau basa lemah dengan garamnya kan berarti nanti rumusnya OH min sama dengan KB, karena yang lemah basa, kali milimol basa per milimol garam. Milimol garam. Nah, berarti di sini kita harus mencari OH minnya. OH minnya itu dari mana? Dari pH campuran ini. Dari pH campuran yaitu 9 min logaritma 2. Maka kita cari H plusnya dulu. Sama dengan 9 min logaritma 2 berarti 2 kali 10 pangkat min 9. Nah, berarti mencari OH minnya ini dengan rumus KW per konsentrasi H plus. 10 pangkat min 4, 14 nilai KW-nya. Kemudian H plusnya tadi 2 kali 10. 2 kali 10 pangkat min berapa tadi? Min 9 ya. Ini kenapa ini? Ya, ini tadi nilainya ini min 9, ini min 14. Berarti ini min 5. Ini 1 dibagi 2 berarti 0,5 kali 10 pangkat min 5 atau 5 kali 10 pangkat min 6. Ini OH minnya ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan nilai OH minnya yaitu 5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan nilai KB-nya tadi, data KB-nya 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5 kali milimol basanya tadi 40 min 2X per garamnya adalah X. Ini sederhanakan jadi min 1. Berarti nilainya 5 kali 10 pangkat min 1 kali X ya, perkalian silang ini, atau 0,5 kali X menjadi 0,5X sama dengan 40 min 2X. Ini min 2X nya pindah ke kiri jadi plus menjadi 2,5X sama dengan 40. Ya, berarti X sama dengan 40 per 2,5. Ini 16 ya. 16 milimol. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumus molar ya. Molar sama dengan mol per liter atau milimol per mililiter. Milimolnya 16, mililiternya tadi ini molarnya adalah molar dari X-nya itu tadi siapa? X-nya adalah kepunyaan H2SO4 ya. Nah, berarti ini adalah molar dari H2SO4. Ini molaritas H2SO4 ini sama dengan ini tadi 16 ya, 16 per mililiternya 200. Karena volume dari H2SO4 tadi nilainya adalah 200 ml ya. Jadi tinggal kita masukkan nih 200, 16 per 200. Ini 0,08 molar. Ya, berikutnya ke soal kedua. Ini hapus ya. Oke, kita lihat soal kedua. Suatu larutan penyangga yang terbentuk dari 500 ml larutan HCOOH 1 molar
dan 500 ml larutan HCOONA 1 molar. Jadi kita punya data ada HCOOH 500 ml 1 molar dan HCOONA 500 ml 1 molar. Ya, ini sudah penyangga ya. Ini sudah penyangga karena ini asam lemah dengan basa konjugasinya HCOO-. HCOOH dengan HCOO- atau garamnya adalah HCOONA. Ini sudah penyangga. Karena sudah penyangga, nanti kita pakai rumusnya penyangga. Nah, penyangga ini ditambah 100 ml larutan HCl 0,05 molar. Ini ditambah HCl 100 ml 0,05 molar. Yang ditanya adalah pH sebelum dan setelahnya. pH sebelum dan pH sesudah ditambah HCl. Oh, ini bukan H2SO4 nih ya. HCl ini. Ini diganti, ini HCl. Oke. Sekarang tinggal kita lihat dulu pH sebelum ditambah HCl. pH sebelum ditambah HCl berarti pH dari penyangga. Penyangganya tadi adalah asam lemah dengan garamnya, berarti pakai rumus H+. Karena yang lemah asam berarti Ka kali milimol asam per milimol garam. Ka-nya tinggal dimasukkan 2 kali 10 pangkat min 4 kali milimol asamnya. Nah, milimol asamnya tinggal dihitung milimol HCOOH molar kali mililiter. 1 kali 500 berarti 500 milimol. Yang milimol HCOONA ini juga dengan cara yang sama, molar kali mililiter, ini 1 kali 500 mili. Sama ya, jadi 500 milimol semuanya. Ini untuk milimol dari HCOOH dan HCONA, berarti yang asamnya 500 milimol, garamnya juga 500. Ya, berarti nilai H plusnya 2 kali 10 pangkat min 4, berarti pH-nya adalah min logaritma 2 kali 10 pangkat min 4 atau 4 min logaritma 2. Nah, kita cari logaritma 2 nilainya. Logaritma 2 berapa ini? 0,309. Sehingga nilai pH sebelum ditambah HCl adalah 3,691 atau mendekati 3,7. Ini pH sebelum ditambah asam. Nah, berikutnya pH sesudah ditambah asam. Tadi asam yang ditambah adalah HCl 0,05. Berarti milimol dari HCl molar kali mililiter ini 0,05 kali 105 milimol. Jadi intinya penyangga itu ditambah dengan asam ya. Karena dia penyangga itu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ketika ditambah sedikit asam, sedikit basa maupun pengenceran ya. Nah, ini tinggal ditambah asam. Kalau ditambah asam, maka penyangga itu yang bereaksi, yang menangkap asamnya itu sendiri adalah yang basanya. Tadi ini adalah HCOH adalah asamnya, kemudian basa konjugasinya adalah HCOO-. Nah, ini basa konjugasinya. Berarti ketika HCl datang, H+ masuk, maka yang menangkap adalah HCOO-nya.
Jadi ada reaksi antara H plus dengan HCOO-. Terbentuklah HCOOH. Nah, mula-mula tadi kita punya asamnya itu tadi ini, HCl tadi 5 milimol. Kemudian HCOO- atau HCOONA-nya ini tadi kita punya 500 milimol. Berarti yang bereaksi, yang habis berarti kan H plusnya. Sebanyak 5 bereaksi semua. Kemudian untuk HCOO- dengan koefisien yang sama dengan H plus sama-sama 1, maka yang bereaksi juga 5. Kemudian yang sisa, ini H plus kan nggak ada sisanya. Untuk HCOO- yang sisa 500 dikurangi 5, 495. Kemudian untuk HCOOH tadi mula-mula kita punya 500 milimol juga. Nih, HCOOH tadi mula-mula kita punya 500 milimol juga. Jadi ini masih masuk ke 500 milimol. Kemudian yang bereaksi, ini tadi kan H plusnya yang bereaksi 5, HCO-5, berarti HCOH dengan koefisien yang sama, yang bereaksi juga 5. Nah, karena di sini HCOH bertindak sebagai produk, maka awalnya dia punya 500, kemudian terbentuk 5 menjadi 505 milimol. Nah, ini tadi 495 kepunyaan HCOO-nya atau garamnya, ini kepunyaan asamnya. Ini asamnya tadi, ini garamnya. Tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya tadi yaitu H plus sama dengan Ka kali milimol asam per milimol garam. Masukkan nilainya, Ka-nya tadi adalah nilai Ka 2 kali, ini ya, Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min 4, milimol asamnya ini yang 505, dibagi garamnya 495. Ya, kita hitung nilainya adalah 2 kali 2, ya, 2,04 kali 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya sama dengan min logaritma 2,04 kali 10 pangkat min 4 atau 4 kali 4 min logaritma 2,04. Dicari logaritma 2,04 yaitu 0,309. Oh, ini tadi keliru ya. Yang atas tadi logaritma 2 bukan 0,309. Ini tadi logaritma 2 itu 301. 301. Berarti di sini nilainya 3,699. Ya, mendekati 3,7. Ini yang 0,309. Ini berarti 3, berapa tadi? 3,691 ya, 3,691 atau mendekati 3,7. Nah, jadi kalian lihat di sini antara pH penyangga sebelum ditambah asam yang atas ini adalah 3,7, sementara yang bawah setelah ditambah asam juga 3,7. Walaupun ada perbedaan 3,699 ke 3,691, tapi perubahannya amat sangat kecil, sehingga dianggap
penambahan sedikit asam maupun nanti sedikit basa itu juga tidak akan mempengaruhi pH. pH-nya akan tetap ya. Jadi kalau tadi asam yang dimasukkan, maka tadi yang menangkap adalah basa konjugasinya. Sebaliknya nanti kalau yang ditambahkan basa, misalnya NaOH 5 milimol juga, maka nanti yang akan menangkap bukan HCOO-nya, melainkan asamnya, yaitu HCOOH-nya. Gitu ya. Intinya seperti itu.